Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana bi hadzal makani bis salamati wal afiyah min kulli baliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim huwa asdaqul qailin. Sama-sama ulun hormati, ulun muliakan para habaib, alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, wabil khusus tuan guru, ayahanda, orang tua kita, Kiai Haji Rusli Kurnain. Kita doakan sini mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dikabulkan hajat di dunia wal akhirah. Alim ulama yang lain minta halal minta rela ulun kana kawan menyambati ngaran kaburan pian, tapi kada mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada kaburan pian barataan. Tokoh masyarakat yang lainnya juga minta rela minta halal, yang besar tak disebut nama, yang kecil, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada kaburan pian barataan yang hadir malam hari ini. Barataan tamu-tamu Allah, ini sebarataan tamu-tamu Rasulullah. Orang yang hadir di satu majlis itu adalah tamu Allah. Orang yang hadir di peringatan Isra Mi'raj itu adalah tamu Rasulullah. Ulun yakin pian yang hadir di sini, Bapak, Ibu hadirin yang hadir barataan orang yang mulia. Kenapa? Sebab karena Allah kehendaki kita kawa hadir di tempat ini. Maaf, ada barataan orang yang dikehendaki Allah hadir di satu tempat yang mulia ini. Kalau Allah kadang menghendaki baik orang itu hadir di satu tempat, yang tempat ini disebut oleh Rasulullah Raudhah min riyadil jannah, satu taman dari taman surga, kada bakalan ingin mau duduk di sini. Walau rumah baganding dan masalah, walau rumah bersampuk dengan masalah, ada harapan mau inya tulang. Ngantuk-ngantuki matanya, menerang ceramah, diguling di rumah aja. Kada apa-apa ya kita, inya Allah kadang menghendaki, ya kan gitu. Dan alangkah beruntung kita malam hari ini, syukur salah satu nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah sampainya kita ke tempat ini. Salah satu nikmat yang begitu besar yang Allah berikan malam hari ini, sampainya kita yang disebut Rasulullah taman surga yang ada di dunia. Kalau Allah kadang memberikan nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat, dan Allah kadang memberikan dan mengizinkan bahwa orang itu sampai di satu tempat yang diberkahi dalam rahmatnya, walau kayak apa ada harapannya kawan duduk di tempat ini. Maka dari itu kita bersyukur malam hari ini dengan mengucap alhamdulillah kita hadir di tempat ini. Mudah-mudahan tidaklah pulang dari tempat ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kegampangan orang duduk di majelis. Almarhum Guru Danau. Kalau almarhum Guru Danau yang barusan meninggal tadi kemarin. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa si dia. Apa jalan Guru Danau? Orang duduk di majelis itu gawian gampang, upahnya larang. Orang duduk di majelis anda ini Pak, gawiannya enteng, upah larang. Maksudnya gawiannya nyaman, pahala ganal. Jadi sidin mengumpamakan kayak orang begawi gawiannya enteng, gaji ganal. Anda ada? Nyata aja. Sama dengan orang duduk di majelis ini, gawiannya nyaman aja, pahalanya ganal. Apa yang disampaikan sini itu buyur lihat hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Apa dia Rasulullah? Duduknya engkau sesaat di dalam majelis ilmu terlebih baik daripada engkau pahalanya daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat. Mampu nggak sembahyang 1000 rakaat? Ada apa-apaan? Ulun gue dengan 1000 rakaat
Yang tarawih yang 20 rakaat itu jadi 5 kali berganti masjid. Apa aja mencari imam yang laju tuh, mampu lah ya. Sudah imam kain-kain banyak batuk dari bacaan itu pindah kami lagu kampung hayam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jaga anak-anak ubat aku sembahyang sini. Besok aku pindah ke masjid muka sana aja. Sekali pindah besok ke situ halau yang imam kain itu pulang. Tidak lagi itu orang datang milih imam selain kainnya. Itu kita hanya 20 rakaat. Kada sanggup kita. Kayak apa amun 1000 rakaat? Nah, orang duduk di majelis nangka ini pahalanya lebih ganda daripada orang sembahyang 1000 rakaat. Duduk warak nyaman. Ada limau makan, limau. Ada banyak minum. Pinggang sakit, bawa bersandar. Ya kan? Betis sakit panah, bawa berterimpuh. Sakit bawa bersilat. Yang di belakang tuh ada yang bujur. Ada apa-apa, boy? Amun sebaiknya kawan sambil bujur kita. Ada kawan, ya kan? Ada wadah di belakang, makan. Ada latihnya, boy buli. Ibu-ibu ini dari itu buli kepada orang. Ibu-ibu kami sana, di sini semua. Aku suami cuma nakib ada orang nangis tuan rumahnya, apa ya? Orang mah anggap mengambil berkah, salam, limau, mangga. Habis aku baca menakib tuh rinyak wadah itu berebut orang. Ibu-ibu berada ada yang sampai 10 biji bawa salak lentas. Jadwal rumah 3 ini aja aku sigi jadi ditinggal di guru aku hendak 2 mengambil berkah. Dengarkan telinga boleh. Membawa benda orang sedikit aja. Namun segigi itu ngambil berkah. Namun 10 itu lain mengambil berkah. Jontan arahnya. Putus pas membawa salak aja dia. Bapak deh orang. Duduk sebentar aja. Dapat pahala itu gananya kayak apa? Tidaklah kita melangkahkan kaki untuk menuju tempat ini ya Rasulullah, melainkan satu langkahan betis yang tadi itu diulah oleh Allah satu orang malaikat, yang mana malaikat tadi memintakan ampun dari sekarang sampai hari kiamat. Selangkah seikung, 2 langkah 2 ikung, 3 langkah 3 ikung. Yang malaikat itu tugasnya memintakan ampun saja orang yang hadir ke sini. Sudah dipadahkan kayak itu banyak pahala jadi serta hendak tulak tuh memang dasar orang kada dipilih Allah Ta'ala. Ya lah, kita majelis kada kawan juga, seminggu sekali kada turun juga, sebulan sekali kada mau juga, setahun sekali ini barang tulak. Barang duduk ke kalang buncu kah? Yang penting tulak. Ini sebulan kada, setahun kada, itu kasarnya baik mati ya, menyasaki dunia. Tak tutup mata hati ya Allah. Mudah-mudahan aja kita berkah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Luruskan niat kita semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan niat kita dicatat oleh Allah sebagai niat yang khas karena Allah. Karena dikatakan Pak niat itu mukmin khairum min amali. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amal. Kenapa? Kenapa niat lebih baik dari amal? Karena orang tua baik gawian dia halus tapi niat karena Allah itu pahala ganal. Gawiannya ganal tapi niat bukan karena Allah, ada nilainya di hadapan Allah. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan seberapa banyak manusia yang tujuannya dunia tapi niatnya akhirat, maka tujuannya dunia itu menjadi pahala. Ini pentingnya niat. Orang makan tuh biar hukum fikihnya asalnya apa ya? Orang makan minum nih dalam fikih hukumnya apa? Mubah. Kalau arti mubah tuh makan kada dapat apa, kada makan kada dapat pahala, kada makan kada apa itu paling apa? Tapi bagi orang yang berilmu bisa menata niat makan itu bisa jadi pahala. Sebelum makan yang baca bismillah. Di hatinya mengatakan, ya Allah sengaja aku makan hari ini untuk menguatkan batang tubuhku untuk ibadah kepada Engkau. Seidamnya makan berpahala. Amun yang ada niat kan? Mungkin kita jangan dunia di bismillah aja kan ya. Lapau hak kata Allah ya sepanci masih habis. Pahala ada.
lagi jadi apa-apa. Ya Pak, tujuan akhirat tapi niat dunia, kalian jadi apa? Nih malam kita tujuan untuk akhirat, cari pahala, cari ilmu, dengan ilmu agama, nasihat agama. Tapi tujuan di sini kan apa lo? Karena nasi kotak. Alah, murah nasi kotak. Paling 12.000 harganya. Rugi. Jadi guru kami, jangan meniatkan sesuatu yang pasti. Niat sesuatu yang belum pasti. Apa yang pasti? Segera nasi wadai bayi pasti ya. Setiap orang acara ya ada minum. Minuman dari minuman. Itu kan bisa diniatkan lah. Tapi diniatkan apakah tujuan kita ke sini semata-mata karena Allah untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad atau tidak? Itu aja dulu. Kalau dari rumah datang ke sini, ya Allah, ulun hendak menghibur hati Nabi Muhammad, ulun hendak menghibur Rasulullah, agar supaya Rasulullah memandang kita berataan, apa yang kita perjuangkan malam hari ini, apa yang kita sumbangkan, apa yang kita siapkan, tidak akan menjadi penghibur daripada hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah beruntung orang yang tahu menyumbang malam hari ini. Berarti harta itu pilihan Allah. Berarti hartanya yang dikehendaki oleh Allah. Sampai untuk menyumbang untuk Nabi Muhammad itu duit pilihan, ada sembarangan duit. Kenapa? Sebab duit itu akan jadi saksi di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan takutan. Karena duit itu waktu yang sedekahkan itu tahu lagi ya. Duit itu bandir. Tapi kita nanya. Apa aja duit tadi? Untuk aku adalah sebelum kau sumbangkan di jalan Allah, aku asalnya tiada jadi duit. Tetapi setelah kau sumbangkan, aku menjadi ada. Paham Nabi maksudnya? Artinya ujar duit tadi, sewaktu duit tadi masih di kantong kita, itu belum milik kita. Duit yang ada di tangan kita belum kita sumbangkan itu belum milik kita. Tapi kalau kita sumbangkan di jalan Allah, itulah yang sebenar-benarnya milik kita, yang tak akan pernah hilang sampai ke akhirat, sampai di yang kubur sepadam si masar, sampai di yaumul mizan. Itu akan ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi peringatan Mi'raj untuk Nabi Muhammad yang sugi jangan pemalar. Ya, naik awak sugi nyumbang lah ibu. Aku jangan orang itu duit. Kurang namun sugi itu, oh panitia apalagi kurang? Ada kabayno, ada ambil. Ada nasinya, ada ambil. Ada amplop ustaznya, ada ambil. Bayar seorang dia. Hah? Amplop dengan amplopnya dia isinya. Menamploknya itu murah aja. Ya Allah. Nah, itu kalau orang yang bujur-bujur cinta dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan acara kita yang sederhana ini akan menjadi mulia di hadapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan takutan dia yang membantu masang tenda, yang membantu masang ambal, yang membantu menyiapkan mikrofonnya, yang membantu menyiapkan semua andil-andil di dalam acara malam hari ini tak akan pernah hilang. Semua itu akan jadi saksi nanti di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara Nabi Muhammad, diberkahi oleh Allah, duduk dengan bisnis seandainya kita dibukakan hati tahu ya Allah. Malaikat itu belum lagi kita sampai di sini sudah menghantamkan sayapnya. Bahasanya duduki dia sayapku, duduki dia sayapku. Kenapa? Ridho bimayatku. Karena ridho dengan apa yang kita cari malam hari ini. Ridho benar malaikat ya Allah. Mudah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj ini kalau hendak dipikirkan secara akal kada masuk akal. Bukan kada masuk akal, akal kada memuat memikirkannya. Karena yang di sini yang berkehendak bukan Nabi Muhammad tapi Allah. Allah bersifat fa'alul lima yurid. Allah bersifat sekehendaknya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau Allah berkehendak kun fayakun jadi. Bagi kita memikirkan secara akal karena Allah. Maka tatkala Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy, kemudian Nabi memisahkan, aku bawa perjalanan Isra Mi'raj, kisahkan kayak ini, dan aku bulik sebelum siang hari. Maka banyak di situ orang mengatakan Muhammad gila, Muhammad stres, banyak yang tidak percaya. Kenapa? Memang tidak masuk akal. Namun tatkala peristiwa ini diceritakan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu,
Hai Abu Bakar, apakah engkau percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Apa ujar Abu Bakar? Lebih daripada ini aku percaya kepada Nabi Muhammad. Sehingga Abu Bakar digelar dengan As-Siddiq, orang yang paling memujurkan, orang yang paling membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berkehendak apa yang tidak mungkin? Ya, ada usah kita memikirkan Isra dan Mi'raj. Kalau secara akal, orang tuh kalau lahir ke dalam dunia pasti ada abah, ada mamanya. Tapi kayak apa kalau terjadi itu dengan Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam? Adalah abahnya. Kan tidak, Allah berkehendak. Jadi lahir Nabi Isa alaihissalam tanpa abah. Walaupun wayah ini banyak juga orang kadang-kadang anak kayak Siti Maryam. Ada abah timbul ganal paruh. Mana abahnya di orang? Tidak ya. Apakah dia di orang? Siti Maryam Jepangnya. Umum. Menurut ini. Ampun, menteri daya tak? Apa kerja mama, kerja abah? Allah hendak jadi siapa? Nabi Adam. Kalau Nabi memikirkan secara logika kita nggak ada. Lalu yang berbicara di sini apa? Iman. Yang berbicara iman. Lebih dari ini dari Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, aku percaya apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kenapa peristiwa terjadi Isra dan Mi'raj? Satu, pertama alasan Nabi kita Muhammad pada tahun ini dia disebut dengan Amal Uzur. Artinya buai tahun duka cita. Nabi sedih. Bisa kan Nabi sedih? Bisa. Kenapa maka sedih? Ditinggal dua orang yang paling disayang Nabi Muhammad. Pertama, bini Siti Khadijah wafat. Yang kedua, paman jatuh di dalam medan pertempuran. Sedih Nabi kita Muhammad SAW sedih. Kenapa? Wajar apa laki itu mati bininya, laki itu sedih, wajar. Apalagi Khadijah, seorang bini yang baik, seorang istri yang bijaksana, seorang istri yang pengertian dengan Nabi kita Muhammad. Meninggal, wafat, wajar Nabi kita Muhammad SAW sedih, wajar aja. Pian lagi pian sedih, pian mati wainya sedih, wajar aja. Berarti pian pengertian semasa hidup. Tapi amun pian mati lagi ketawa, nah itu harus dipertanyakan dulu. Pian pengertian dengan laki seperti itu, pertanyakan dulu. Wajar Nabi kita Muhammad sedih. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kagak tinggal diam melihat kekasih-kekasihnya yang ia cintai dalam keadaan sedih itu ada tinggal diam, ada tinggal diam. Ini pelajaran bagi kita baik. Pelajaran, kalaulah kita ini taat dengan Allah, kita dilanda masalah, Allah karena tinggal diam, Allah akan berikan jalan keluar setiap segala permasalahan. Yang penting takwa kepada Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar tiap-tiap segala permasalahan. Dan Allah akan beri rezeki yang ada di sangka-sangka. Janji Allah. Di hidup yang dunia ini pakai takwa aja dengan Allah. Yang mana aja. Tapi mulai banyak masalah. Semua orang ada masalah. Karena dalam dunia ini memang tempat masalah. Dan dengan dia ulun ada masalah lah. Banyak juga masalah. Cuma kita ini bermacam-macam masalah, berbeda-beda cara penyelesaiannya. Ada yang kada takwa dengan Allah itu ada masalah yang hendak gantung diri ya terus. Tapi orang takwa dengan Allah bertawakal kepada Allah. Orang mendapatkan dalam dunia kerja masalah merampok. RT banyak masalah, camat bagiannya, bupati bagiannya. Kita sama juga. Nih muha-muha masalah kerjaannya. Cuma kita senyumnya hanya melindungi daripada masalah kejamnya dunia. Itu aja. Padahal banyak masalah juga. Biar melihat dulu nih lapau nih ada masalah kan? Banyak masalah. Ulun benar ya kadang kepada belakang banyak juga masalah. Wajah-wajah penuh dengan tekanan gini. Iya. Berarti kita nih akhir zaman ini aduh, kasihan laki kasihan. Makanya pada Indosiar ibu-ibu itu pada setuju aku judulnya tangisan seorang istri itu pada setuju. Sebenarnya itu tangisan seorang suami.
Jujur kan? Nah, ya nggak boleh. Nah, ini kita pakai aduh ini jangan ini. Kita ini di luar jadi macam. Sudah di rumah jadi kucing. Dengan orang di luar sanggup ketampar. Udah di rumah kayak gini. Penceramah sama juga. Di luar orang saya sama orang. Kali di rumah harap awak mah kayak gini. Oke Pak, sudah Pak. Alhamdulillah, makasih. Masya Allah. Nah, diberi sedikit banyak. Artinya sih ini menyuruh lawan awas. Penceramahnya awas dengan satu mat amplop ke ibu. Anak amplop kan dulu ya ada. Kita harus ikhlas penceramah. Bari orang, alhamdulillah. Kada bari orang peduli. Nah itu masalah juga. Nah betul ada masalah. Penceramah di jalan mungkin ada masalah, banyak masalah, macam-macam. Ada yang kada disangni orang, masalah juga. Tapi kita serahkan dengan Allah. Ada orang tuh istilah, nah misalkan dia istilah, menelpon. Perjalanan itu 3 jam. Assalamualaikum bro, waalaikumsalam kan. Oh, bro misikan di kampung kami 3 jam perjalanan Padang Sawit. Kau aja dulu, tapi makai mobil biar jalan. Jalan. Tapi ulun tuh pada pam dulu. Apa aja lah. Ulun ini kada tahu, tapi ini kada tahu memberi. Memang dusun pengadanya. Nah di situ iman turun naik tak. Anda menolak kena ketahuan orang. Anda menerima ketiang muka minyak. Tapi tidak apa-apa ya, belum bawa ipar tuh. Dia penyambai ipar tuh enggak umat dia. Mana ya? Mana ya semua 3 jam. Ini dia punya nyupir jalan. Tapi dia aku pada dulu lah. Orangnya karena kembali. Tomo ipar terus ya. Anda ada juga. Di barangnya dia kayak asam hanya. Ulang kami ceramah teh pas nang bulik. Makasih lah guru. Masa aku naik mobil ada orang tuh mak. Nah di situ lah Allah tuh lah kalau kalian memberi rezeki di jalan ini, di jalan lain Allah siapkan. Ada kayak Tuhan kayak itu. Tunggu cuy deh. Kenapa salaman ciumnya tangan dulu ya Allah dulu kemudian yang saya kayak lagi cuy deh kayak enak dia belinya amplop ada kalau amplop yang halus lah. Ulun ini ada 3 ambil segitu kak. Ada 3 ada 3 bang. Ambil cuy jangan ulun pakai ini. Nah ini ulun terima lah kayak ini ulun sumbangkan pulang kalian. Sampai itu ambilnya memutar dari muka mobil tuh diunjuknya ke ipar ulun tuh. Datang ipar aku ambilnya. Ada ulunnya mulia kan di tengah perjalanan tuh nah diunjukkan lampu mobil ipar tuh. Nah dia buka amplop yang halus tuh. Hitung duit. Hitung punya. Oh itu abang rupanya. Hitung 1,5 juta. Langsung. Sini juga aku 1 juta ya. Maka tadi nolak aja. Aku juga pura-puranya. Cuman dia itulah kita tuh jangan tapi berharap lah karena seberapa banyak berharap kita dengan manusia pasti sakit hati gitu. Karena mau bang kita berharap dengan manusia tuh ujung-ujungnya sakit hati karena sesuatu harapan ada sesuai dengan keinginan biasanya kayak itu. Wasul diundang yang pakai itu tuh ulun benar ya boleh bisa hari Jumat jam 8 subuh pagi menelpon orang gurunya ulun ambillah aja kita ceramah mentawat ya jam 11 harus sampai ke kampung itu karena orang kampung itu mengharapkan yang khutbah jam 8 sudah ada ulun baru makan lagi langsung jago aja aku sangka baik mungkin cukup supir ini membawa makan di jalan jam 8 kada singgah jam 10 kada singgah ujak di mana singgahnya ini takut apa aku malu lah ayo kita singgah makanan kan malu walaupun aku membayar tapi aku nak menjaga perasaan orang itu nah kamu orang itu yang kada pengertian sampai Padang Sawit itu Jokoni nyata sudah kada disinggahinya apa nih sampai ke kampung langsung ditujukannya hadapan masjid tuh ya orang aja pas nah burung tak maaf lah ulun lagi yang bawa ulun yang penting ini pak
manggantar ulun khutbah tuh. Acaranya habis Senin Jumat. Aku sangka baik pulang, mungkin dia pemakanan habis Senin Jumat. Sekalinya habis Senin Jumat naik ke rumah tuh, diberi orang roti, uang kopi nih. Rasaku pembukaan. Tunggu, dia datang lagi. Lalu berpanggil lah tuan rumah, makan sekalian habis acara lagi, nah dulu ya. Mati dia kayak ini sama. Cuma kan apa yang ini? Habis makan, habis ceramah jam 4 hanya selesai itu. Langsung berpanggil di masjid tuh. Kita makanan dulu di rumah. Insyaallah ulun ada manggangan kaladi ya. Masalah paru-paru mendengar apa manggangan kaladi nih. Sampai ke rumah, keluarlah dengan kaladi kan. Dengan nasi, dengan piring. Aku tungguin lagi. Mana lagi ini boleh? Berarti dia tuan rumah, dulu seadanya dulu lah ya. Harau lauk tuh dengan kaladi itu ya. Ada anak buah lu ada anak buah lu tuh. Jangan haru kaladi itu. Ya kenapa kau haru? Jadi uangnya aja. Saya pun jadi uangnya. Mana aja kalau ada uangnya kaladi itu makan. Astagfirullah. Tapi ada apa-apa lah, ada apa-apa lah nggak ada itu kan. Jadi mungkin orang tuan rumahnya mungkin tidak paham, bisa boleh aja lah. Masalah juga. Ya Allah, cuma masalah itu tidak jadi masalah kalau kita pandai menyikapinya. Udah, nikmatnya di mana? Walaupun gak ngantar lagi, tapi lapar, habis itu dengan makan. Ini jujur di orang bahari, lauk paling aman tuh lauk lapar. Iya lah. Jadi dunia ini tempat masalah. Amun kada hendak pian ditimpa masalah, yang mana mau ada ambulan bawa jenazah umpat sana. Ranai. Jadi tidak hendak berpanggil masalah-masalah sama yang mendengar banyak masalah juga. Dunia ini untuk orang kita ini kepala. Ya Allah, karena dunia ini menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'un. Buruk dunia ini menipu. Amun kita kada bisa menyikapi, kita akan tertipu dengan dunia. Apa kada menipu dunia ini? Apa menipu dunia ini dia? Diberi dengan kemewahan, diberi dengan kesenangan yang pada sebenarnya itu tuh ya tidak ada nilainya. Kita hanya melupakan diri kita aja. Karena dunia ini diberikannya dengan yang rami-rami sehingga kita lupa, sehingga kita kada ingat. Lihat ya orang-orang yang lupa sama sekali adalah kada usah lah yang minum, yang mabuk, kada usah lah. Yang di bawah itu gitu misalnya kayak orang gila bedung waktu 70 masih di bedung di gardu. Itu cara dunia melupakannya. Kada lawas ya mati itu. Bedung aja gawian nah, anak-anak. Di lima. Angkat-angkat. Nah, punya 100 ya. Aku sampai subuh kada ngantuk mata. Setelah aku teliti kan, di main dom itu memang ada istilah bublah, ya lah. Ada sini apa nyamber deh. Empat bublah ya mati kawan berjalan kan. Nah, bublah bahasa kami di sana tuh bahasa Arab bublah tuh artinya lupa. Jadi orang main dom itu dasar lupa. Dari jam 11 main sampai ke santak subuh. Kada ingat lagi, apalagi sembahyang kada ingat lagi. Ya Allah, ditagur sari. Ulun suwan nagur kawan bedong. Sesudah Joko Badung tuh ayo kita ke masjid aja. Ustaz jangan tulak-tulaklah kau sendiri kan. Kami main dom ini bukan tanpa dalil, ada dalil. Apa aja dalilnya? Innaka hamidum majid, lebih baik bedung daripada ke masjid kan. Ya apa diurus sudah kita. Allah kada tinggal dia melihat kekasihnya Nabi Muhammad sedih. Apa ujar Allah? Hai Jibril turun ke bumi. Lalu diceritakan dalam sebuah kitab yang bernama kitab Dardir namanya Pak. Apa yang kisah dalam kitab Dardir tersebut? Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijri indal baiti muttabi'an baina rajulaini. Manakala Nabi kita Muhammad merabah di hijri Ismail. Baina rajulaini antara dua orang laki-laki. Nabi di tengah, sebelah kanannya sepupu, sebelah kiri Marina. Idatahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar. Tiba-tiba datang malaikat Jibril untuk mengambil Nabi Muhammad beserta malaikat Mikail. Wa ma'ahuma malakun akhar. Beserta keduanya banyak malaikat-malaikat yang lain, tapi yang memimpin peristiwa ini adalah Sayyidina Jibril alaihissalam. Dibawa Nabi Muhammad. Sampai-sampai Jibril bingung. Kenapa? Nabi waktu berabah di antara sepupu dengan paman, itu cahaya kenabian itu luar biasa dasarnya. Dasar luar biasa.
Tapi setelah Nabi Muhammad dibawa, maka cahaya itu pun hilang. Dan dibawa ke samping sumur Zamzam. Disitulah terjadi pembedahan dada Nabi Muhammad. Dari mana? Subratin nahri min asfali batni. Min subratin nahrihi ila asfali batni. Dari tenggorokan Nabi sampai bawah pusat Nabi. Dibedah oleh Jibril alaihissalam. Astaghfirullah qalbu. Maka dikeluarkan hati Nabi Muhammad. Di sini jangan anak membaca di Google aja. Berarti Nabi Muhammad rigat, jangan berarti kita belajar di tamarannya. Nabi kada rigat. Hati Nabi kada rigat. Nabi itu suci, jangankan hatinya, baju kami Nabi nya suci. Jadi boleh ceramah memandahkan hati Nabi rigat misalnya, naudzubillah, soal adab. Ini juga ibrah pelajaran bagi kita. Kita hati kita yang rigat ini baik, ini yang kita baiki. Kita baiki. Kenapa? Menata hati tidak semudah kita menata yang lainnya. Menata orang, penyakit hati ini berarti orang ada. Kalau hanya bermakam alim, penyakit hati ada aja bro kami. Kecuali orang itu sudah bermakam alillah. Waktu ulun belajar kitab Tazkiyatun Nufus, ujar guru kami, hati itu namanya dibagi 3. Qalbun sahih, qalbun marid, qalbun mait. Manusia itu ada hati yang bersih, ada hati yang sakit, ada yang hati yang mati. Qalbun sahih, adapun hati-hati orang yang bersih ditulis di sini orang yang akan selamat. Kenapa? Karena di akhirat kena tatkala la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang tidak manfaat lagi harta dan manfaat lagi anak kecuali orang yang datang dengan Allah dengan hati yang bersih. Namun membersihkan hati ini kada gampang. Makanya di guru kami, jagalah penyakit hati itu laksana orang menjaga belut di dalam ember. Walut kebayang di dalam gayung bawaannya anak keluar terus. Sama dengan penyakit hati kita. Penyakit sombong, ria, sum'ah, hujub. Itu kadang timbul. Tapi tak kala ini hendak timbul di guru kami, walut amanya hendak keluar dari ember, katok kepalanya. Bermasuk toinya. Ini penyakit hati tatkala sombong hendak muncul, catok kepala sombong tersebut dengan ilmu. Apa dia ilmu? Ba'a ikan sombong. Iblis sudah menjadi apa? Menjadi pelajaran, menjadi guru dari malaikat, dari para malaikat. Sudah di surga, syuting aja kesalahan, sombong, disipak Tuhan dari surga. Kita yang belum pasti surga hendak sombong. Lagian yang disombongkan ini apa bang? Diisi sawit banyak, misalnya pun mati dikubur dengan buah sawit, abon ada. Diisi pabrik semen, namun mati dicor, abon lah. Ibu-ibu tuh yang bungas dengan tapi sombong, ada lawas juga, paling lawas 40, habis itu kerikut lagi. Mana ada orang bungas dari awal sampai ke nenek, sudah nenek itu nenek. Berarti kan tidak ada yang harus disombongkan dalam dunia ini. Tapi penyakit hati ini buahnya pasti terjadi di masyarakat. Kalau orang sugih penyakitnya sombong, kalau orang susah penyakitnya dengki. Dua-duanya sama penyakit. Si dengki ini orang susah. Kenapa? Kiri dan berturang ada kawan merot. Lalu mau halakai, kayak kerupuk di kaca. Merangot melihat orang. Apa aja banyak kalau dipilih merangot dan orang. Bebenak merangot, ya kok orang kok. Bukan, enak amas pulang. Tapi aku nih mah papang, jadi baik, udah kawin sampai ini dalam dada terus. Jangan laki, mamai laki hendak aja, wah emang ini amas. Tapi kami memang takdir kami itu kayak apa lagi? Syukurilah apa yang sudah yang diberikan laki. Ya kalau Pak, betul kalau Pak, bersyukur Bu. Kami ini sudah bekerja keras, hendak mengangkat derajat pian. Tapi kalau rezekinya tetap seitu, jangan paksa kami jadi rampok. Nah, katanya ini banyak laki-laki ini terjerumus gara-gara bini. Melihat ampun orang, langsung main laki jadi sasaran. Lalu laki kita mencari jalan pintas. Syukurlah dapat laki kada bungas, kada berduit, kan ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Pian kada tak mencari ilmunya hilang. Coba pian berlaki ulun yang kayak ulun yang bungas gantengnya. Sejam dia mencari. Bini ulun tuh baik kalinya terus. Ini 20 hari dah ada tamu gini ulunnya. Mau acara malamnya aman lah. Tapi kalau acara siang artinya menaho.
Acara ibu-ibu tuh acara ibu-ibu tuh mata tuh dijaga ya ceramah pandangan kok. Selesai, apa itu kok ceramah begini? Tapi udah hendaknya kita hatinya. Biasalah dunia itu cemburu karena itu melampiaskan rasa rindunya kepada diriku. Karena rindu tak ada obat melainkan hanya pertemuan. Kepada sayang, biarlah jagung mata dan pandanganku untuk dirian pemilihan, tapi cinta dan sayangku hanya untukmu. Langsung mengirim lope karena aku rasakan kau hampir kau mau aku. Enggak ada WA terus. Jangan boy, laki ada pengasihan pernah cari jadi mana laki mau jualan oh ya bawa sedangkan kulit sebulan sudah itu kan cari ya kau kenapa cari nggak ada punas awak kirang duit jadi karena terbuka nanti ambil orang mana dia orang anda aku gitu anjur deh. Saudara Nabi Muhammad tadi berceramah setengah jam cuma lagi belum habis lagi makeupnya deh. Syukur lah syukur karena orang yang menatah hati dialah orang bahagia. Adilnya Allah Ta'ala, kebahagiaan tidak diletakkan di mobil yang mewah, kebahagiaan tidak diletakkan di rumah yang mewah dan bertingkat, kebahagiaan tidak diletakkan di kasur yang empuk, tapi kebahagiaan diletakkan Allah di dalam hati. Jadi siapa aja berhak untuk bahagia kalau dia pandai menatah hatinya. Ingat, kebahagiaan tidak seberapa banyak nikmat yang Allah berikan, tapi kebahagiaan seberapa banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul kan? Betul. Kita susah tak bersyukur, bahagia. Kita nih yang nini kepala itu kadang-kadang bukan orang, bukan salah Tuhan, salah seorang. Aku belum lahir di tahun 80-an. Kalau aku belum lihat, waktu ulun lagi halus, ulun ini lagi halus rancak di bawah kawitan kepehumaan. Aku lihat orang tua bahari itu kan ada yang pusing kepala. Anak banyak, benih banyak, hayam banyak, lumbuk banyak, hutang ada. Bahari mana? Di zaman kredit mana ada? Anak 12, ulun nih Pak Adingan 12. Banyak, kami bisi Pak Adingan santai apa ulun dah? Ada milik kepala ada. Bares ada, iwak tinggal menangkap. Dari repot sini mana awak kayak ini apa deh benih tadi deh kabun tadi deh ayam tadi deh anak sedikit utang banyak. Jadi yang mau lah milik kepala tuh orang lah seorang ada laki bini udah tahu laki begawi cari burung cari iwak aja ini aja doyan. Baik itu selawatan 7 hari 7 warna, jika pun ada yang cash, sedikit kan? Kita yang tengah mampus bayar, ya kan? Jadi pandai-pandai menatah hati, banyak syukur kepada Allah. Orang bahagia itu. Yang kedua apa? Ridho menerima takdir Allah. Orang yang ridho menerima takdir Allah itu orang bahagia. Kenapa? Di balik sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, ada sesuatu kebaikan yang Allah simpan yang kita kadang tahu. Kadang kita ini sok tahu. Asa an taqrubu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi baik menurut kita, belum tentu menurut Allah. Jelek menurut kita, belum tentu menurut Allah. Ulun aku nanti orang digigit anjing itu baik buruk kan? Baik kan buruk kan? Buruk. Siapa anak digigit anjing? Tapi menurut kisah ini baik. Ada orang menjadikan orang Pangkalan Buntu wasit hak, tahu kan? Bujang lapo, tahu kan bujang lapo? Umur tuh hak tapi kan dapat bini. Itu kami nyambat bujang lapo atau wasit hak. Lalu si wasit Tuhan ini minta pada suatu hari dengan Tuhan, ya Allah, jadikan carikan jodohku ya Allah seorang perempuan yang cantik yang bumas, yang sudah ada rumahnya, sudah ada gawiannya, banyak duitnya. Udah tahu Tuhan peminta banyak benar. Jadi pantas saya masih Tuhan kepilih. Tapi ia sadar doa tanpa ikhtiar tidak ada gunanya. Setelah berdoa ia anak berikhtiar mencari bini. Keluar rumah sudah nitis sudah. Alhamdulillah doanya itu dijawab oleh Allah.
Hanya membuka pagar sudah ada yang menyasar dari ujung. Tapi yang menyasar sambil membombong. Harau anjing tetangga menyasar. Diigutnya dibatis. Parah batis. Dibawa diopname di rumah sakit. Dalam hatinya, ya Allah, aku minta bini, kalian minta anjing. Walaupun yang mengikutnya anjing begini, inya menangkap ada baik, tapi inya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Yang merawat cantik jelita jatuh cinta di pandangan pertama. Kawin inya dapat perawat gara-gara digigit. Ini yang belum begini, cari anjing misal. Suruh batis. Ini kada dapat gurunya batis pagar. Ini kisah motivasi sesuatu yang terjadi itulah yang terbaik. Di balik semua itu ada sesuatu yang Allah siapkan yang akan terbaik bagi kita. Makanya kita jangan sok tahu, jangan langsung mengeluh. Apa yang sudah terjadi itu sudah Allah berikan kepada kita yang akan terbaik dengan kita. Yakin aja. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Makanya dari itu jaga hati kita nih Muhammad bahagia itu aja ya Allah. Jaga hati kita. Kalau hidup kita sederhana misalnya, ada apa-apa ya? Ada apa-apa. Karena Allah Ta'ala itu tahu baik ini mensugi dirinya dan aku. Ini yang susah rajin beribadah. Kan ada desa salah banget. Salah banget orang paling susah. Jalannya ya Rasul doakan ulun yang mensugi. Jangan ya Nabi. Kita susah tapi rajin lebih baik daripada kita mensugi tapi lupa dalam doa. Kadang itu doakan pokoknya aku menyasugi ya Rasulullah, pokoknya aku sembahyang rajin. Ini salah bani pian asal Allahumma antas salam, imam inya Allahumma antal pulang. Buli, ada duit. Jenabi lah pasal aku nakai kami buli. Aku hendak ya dikir ya Rasulullah, tapi itu sultingannya. Bini itu nunggui. Amun aku berjikir berdoa maghrib habis siapa? Bini itu sembahyang. Menjenabi oke itu, menjenabi iya. Enggak itu jenabi ada apa ya kau buli sana. Ini aja asal tadi mumpung biar aku nih. Yang kan Nabi doa yang diijabah, doakan ulun supaya sugih. Jangan ya Nabi ikan bagus susah tapi taat daripada ikan sugih keringatan Tuhan. Ada jalan salah. Amunnya sugih itu ulun tambah rajin. Ulun akan zikir, ulun akan doa. Biasa panggilan orang belum sugih. Kayak caleg juga. Musim caleg mandu membayar kena mungkin nanti kita sudah kenyang makan kena tapi banyak berjanji Allah jangan banyak berjanji karena sesuatu yang sudah terjadi itu kena belum tentu kalau kita memenuhinya. Setelah didoakan Nabi diberi Nabi kambing sugih sahabat kalian. Setelah sugih yang dulunya awal ke masalah kali ini lagi datang. Dan Nabi pandang sahabat sibuk ya Rasulullah bisnis. Sampai waktu zakat diambil zakat. Ada hendak berzakat, ada jizyah. Ini ampun obat aku berzakat. Sampai wafat Nabi Muhammad. Lalu pada akhirnya dijatuhkan miskin pulang. Rajin pulang kamu sholat. Berarti kan menurut kita tuh baik Allah Ta'ala ada. Jadi kita saat ini yang sugih syukur, yang susah tawakal dengan Allah, terima apa adanya, itu aja. Hidupnya asal menerima takdir bahagia. Jalan hingga rumah genteng bubur karena jadi pinjol dari 2 biji, jangan berteriak lagi, ada terima. Apa ini? Ada terima. Pinjol 2 biji itu serah terimanya sudah. Syukur aja dengan Allah, alhamdulillah pinjol 2 biji karena baca. Itu boy. Laki kawin pulang, jangan dia berkumpulin tengah jalan. Ada terima apanya? Ada terima? Laki sudah kawin. Makanya menyesal kemudian itu tidak ada gunanya. Makanya sebelum laki kawin servis bagus-bagus. Jangan anak tengah laki. Berdandan tuh untuk laki. Jangan untuk kurang di luar. Sudah undangan maka umah alis mata mengumpang parang. Dapur lincip nanti bibir gayu. Bibir tabel tipis nanti gigi durian. Minyak harum sekilo keciuman. Baju harga sejuta dipakai. Itu mampu undangan. Sudah menghadap bini, ya Allah, ya Rasulullah. Rambut yang bersisir, ketiak berbau, potong besi kilo, tahi gigi kuning.
Itu jangan laki kucing jadi bukan. Kami beri duit pian tuh, nuka popor tuh segan kami. Kan ya segan orang. Orang ada laki itu popor yang bagus. Jangan melepang pupur tanah bibiji gitu. Tahu kan? Pupur orang mengatam itu kan pupur tanah. Itu pun lawas bunga sam. Lagi enak mencium tuh kain cium tanah kuburan bener. Baca dengan laki ya, sayangi laki. Lo jangan laki memadahkan. Aku menyesal kawin dengan kau. Jika aku tahu dengan mantanku 2 kali sudah naik haji. Kuat laki menyesal anak 10 sudah. Baik terima yang ada nih, lagi. Apa yang disesalkan? Mantanmu tuh 2 kali naik haji laki, tapi mininya 4. Anda ada tahu laki. Syukur yang ada ya, ridho menerima takdir Allah bahagia. Lalu ditutup dada Nabi Muhammad, diisi dengan ilmu, ilman, wa hikmatan, wa yakinan, wa islaman, wa hilman. Sempurna dada Nabi Muhammad. Diisi ilmu, diisi dengan yakin, diisi dengan iman, Islam, hilim, berataan, sempurna dada Nabi Muhammad SAW. Pelajaran bagi kita. Pertama ilmu yang penting baik. Jangankan ilmu akhirat, ilmu dunia itu penting. Coba ya, orang yang kada pintar, garis miringnya orang bungol. Nggak tahu bungol tambuk, nggak tahu tambuk bungol. Ada sekolah, itu ngalihnya hidup. Ada kami itu ada orang ada sekolah. Ujar ulun ada diisi tambak, ujar ulun tabaskan tambak ulun tuh, enak ya ulun dari segolongan 700, karena pasarannya 700. Dia membayar 700, mana mau deh. Jadi pian anak berapa itu? Hantak dulu 1 juta, hanya aku mau. Bungolnya nanti kok. Apa dia lo hantak 1,5 juta? Nggak pandang. Dan nana 1,5 juta itu banyak. Kenapa? Karena ada jutanya. Nah, bungol dunia aja nggak. Apalagi bungol akhirnya. Jangan sampai kita nih orang Tuhan ya. Kita sebagai orang tua sudah kada tahu masalah ilmu agama, anak jangan sampai bungol. Anak pondokan boy, jangan galak menjadi galak. Tapi ada orang Jawa kurang kayak ini. Ada bapak gue anak ulun dari mengaji, ada bapak anak ulun dari sekolah, ada bapak anak ulun bungol. Kami ini pak tidak bisa mengaji, hidup sampai Tuhan. Hidupku bayar hidupku kilai babi hidup. Orang anak menjadikan anak berilmu. Siapa yang kita harap waktu kita sekaratul maut? Nah, anak. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Berkat anak momenmu. Anak-anak kada sekolah apa? Jangankan baca doa, kubur kita gini tadinya. Coba kan jadi. Ada 8. Tak kalau bisa. Anak habis mengumpulkan kawitan 10 tahun dan menjadi lagi. Nasib baik naik haji. Pas balik dari haji orang jangan balik dulu tuh hai. Datangi kubur kawitan dulu. 2 jam mencari kuburan dari tangga. Di orang kampung mana tuh kubur mamu? Tahu aja semalam di sini. Semalam bila di orang 10 tahun yang lalu. Di orang mau tambuk hai kan 10 tahun nih mana tangannya. Sumpah nama orang nungguin karena ini bukan kubur itu tangisi. Mari orang dapat itu kubur manyaya. Datang menjaga kubur yang Tuhan tuh masihnya tuh itu isi sini kuburan rumahku lain Tuhan di kuburan Cina Tuhan. Ayo, udah anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Harapkan orang Tuhan itu ya. Ada kalau dihurufkan dengan duit sama liar. Kalau harta kita tinggal habis, tapi kalau ilmu sampai akhirnya akan selamat dunia dan akhirat. Kita pun dah amal jadi. Tidak mata benuh Adam yang kota amal illa min salasi. Kalau mati kita biar anak Adam putus amal kecuali dia. Sedekah jariyah yang pertama, namun kita hidup suah di 4 amal jariyah, maka akan terus mengalir pahala. Kalau ilmu yang tapawi atau ilmu yang sudah kita ajarkan. Yang terakhir harapan kalau 2 nih jadi 2 sebutin barang apa awwaladin soleh. Anak yang soleh. Lalu anak yang soleh itu harus kiai, kan ada 2. Anak yang soleh itu harus penceramah, kan ada 2. Definisi anak soleh itu tahu kalian? Ayyadamulahu, orang yang mendoakan kawitannya. Biar tukang roti di pasar, tapi membaca
Yasin membaca surah dihadiahkan dengan kawitan itu anak soleh. Makanya aja almarhum Guru Bakri, amun kita hendak mendapat martabat anak yang soleh dan soleha, setiap sembahyang 5 waktu jangan ditinggal apa? Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Habis sembahyang 5 waktu jangan ditinggal. Doa itu dianggap enteng, tapi tahu lagi, tatkala kawitan disiksa di kubur, ada anak membaca doa itu, ketika itu Allah akan hentikan siksa. Ya Allah Ta'ala yang mereka dengan siksa itu ada anaknya sedang berdoa di atas. Kita kadang-kadang ada ingat kan kawitan? Kita kan tahu kawitan kita disiksa Ramadan kan? Tahu? Ada suruh baca doa. Beda dengan orang bahari. Orang bahari apa-apa ingat dengan kawitan. Asal nabang pisang di hingga rumah pisang masak tabang kena dulu mama anak menjual diulah wadai dukudu bacakan doa arwah biar bertiga. Nah itu orang hari ingatnya dengan kawitan. Awak bayi ini mana ada harta maka tinggal kawitan sing banyak kan. Bahaul kada suah arwah kada suah. Seluruh bahaul kena makanannya paling bubur kacang. Murah sumpah orang. Kemeri gigi palsu burung baca. Gue jam dari singapihan sekali keluar bubur kacang di kapal banyak kacangnya, banyak banyu keliling sesudu mencari kacangnya kan dapat kayak pak anak banyak kacangnya, kacang sekilo banyu sedrum aku gini kau apa cara sekampungan kayak itu yang kita berikan dan kurang itu sedekahnya pahalanya pakai siapa? Pakai kawitan. Ini kadang-kadang orang tuh yang penting kan doanya bujur tapi yang kita kalau memberi orang makan, pahala sedekah yang orang makan itu ganal, yang pahala yang nanti kemana? Sedang kawitan yang kita arwahi itu malarai. Ini anak arwah aja seminggu belum di jenang bini masak apa banyak deh. Sak sapi dengan orang kampung ini banyak tinggi bere. Di bere sapi usia setruk sekampungan abahnya enggak daripada hege sapi larang. Itu jenang lagi ayam ayam ini banyak kurang bakurat. Kurangnya di rumah itu udah nggak bakurat abahnya diberi ayam ras begini nggak kurang. Berdosa kita. Namun itu jenang lagi entah lu ayo aja nang bini berdosa. Taruh itik aja lagi, gamon je. Taruh puyuh, mayung taruh puyuh seigi, seorang haji. Besar haji puyuh ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berjanji orang yang mempunyai ilmu agama dan orang-orang yang beriman daripada kalian, Allah akan angkat derajat kemuliaan di sisi Allah dan di sisi manusia. Kalau orang berilmu dimuliakan, lihat ayah, ya Pak, sahabat kayak di Muhammad Ali bin Syekh siapa tuh yang ditunggal. Lawan kalau berlebihan, lihat kemuliaan. Kenapa? Karena ilmu. Ya ulama di Kalimantan Selatan, Abah Guru Sepumpul. Tahu kalau kayak apa halnya jutaan manusia yang hadir adalah diundang. Tadi dia yang mengundang dari Pangkalan Bun 12 jam menuju ke Martapura. Setiap tempat yang ramai semua ada rest area, makan gratis, minyak gratis, rokok gratis. Adalah yang nyolong. Hati terbuka sendiri. Kalaulah orang tadi Allah bukakan hatinya mendak pula anak nyumbang, menandakan orang tadi mulia. Mulia karena apanya? Ilmu dan amal dan gurunya. Ilmu ini mulia. Jadi anak akan belajar mengaji, dia jangan dihitungan. Ini sudah anak belajar TPA, dan gurunya bayar sebulan 5.000 lah. Hampir lah kayak hampir. Abah semalam kada bayar mengaji, maka ini berbayar. Cocok kayak bisa mengaji. Syarat anak supaya pintar itu satu, biar anak bertakwa, anak berbadan karena guru kami malih. Amun hendak anak belajar mengaji atas bisa ilmu manfaat. Apa bu syaratnya Pak? Perhatikan guru yang mengajar anak yang mengaji. Perhatikan bapak gurunya. Dibantu. Ada kabaras guru berada beri beres. Ada kabiwak guru berada beri iwak. Ada kabini guru berada beri bini. Memperhatikan. Biar kamu kadang memperhatikan guru yang mengajari anak yang mengaji.
sedrum baru penerang hati harapan. Memang tinggal 5-10 menit lagi. Kita panjang sampai ke sembahyang. Nabi kita Muhammad dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai ke Masjidil Aqsa, kumpul daripada nabi-nabi lain. Ujar Allah Ta'ala, Jibril, sampaikan kekasihku kepada Muhammad, suruh dia jadi imam. Ini pelajaran. Kalau orang jadi imam, berarti ada yang diunggulkan. Ada masjid Tuhan. Kalau ini Anung, keluaran pondok, suara bagus, ini jadi imam, silahkan. Jangan sampai kita yang Tuhan ini kadang-kadang gengsi. Apa dia hanya lahir jadi imam? Biar hanya lahir orang pintar. Dia Tuhan bunga. Lepas dulu, ya lah. Itu orang jaga hati. Nah, hati pulang larinya. Itu orang. Setelah Nabi sembahyang, apa yang terjadi? Disiapkan gelas 2 air. Satu riwayat 3. Nah, malam ini 4. 5. Malam ini kita tanggung pada dia menyuruh. Artinya awas dia ceramah. Ya. 1,5 jam lah presiden teriak. Maju ulun, sakit ulun. Satu riwayat air susu dan satu riwayat air putih. Ujar Jibril, ya Muhammad, pilih salah satu. Nabi milih susu. Karena susu ini sehat. Kayu itu penggaringan dari susu. Susu aneh, no? Susu aneh. Diminum Nabi Muhammad. Tapi sayang karena dihabiskan seperempat, ditinggal oleh Nabi. Apa dia Jibril? Sedap ya Muhammad. Tepat pilihan. Tapi ada tapinya. Tapi sayang karena dia habiskan. Andai kata dia habiskan ya Muhammad, satu pun umat yang tidak akan masuk ke dalam neraka, berarti akan masuk surga. Tapi dia tinggal seperempat, maka seperempat inilah umat dia yang akan masuk ke dalam api neraka. Yang kita pikirkan apakah kita termasuk yang diminum oleh Nabi Muhammad atau yang ditinggal oleh Nabi Muhammad. Pemimpin guru kami adalah orang yang diminum Nabi Muhammad ada tandanya. Apa tandanya? Di hatinya ada kecintaan dengan Nabi Muhammad. Malam hari ini ulun yakin yang hadir berada, yang menyumbang, yang menyiapkan panitia berada karena modal cinta dengan Nabi Muhammad. Ulun yakin kita seberada yang diminum oleh Nabi Muhammad. Andai kata Jibril umat yang memilih air putih, maka akan tenggelam dengan perkara dunia. Sedangkan Nabi tidak memilih air putih aja. Lihat air zaman. Acara kayak ini orangnya. Coba mau ada orkes muka. Hanya orang mentes nih, cek 1 2, cek hibak sudah di hadapan. Amun sudah acara mewah, bapak-bapak ya baik. Ibu-ibu cepat masuk. Mah, tinggal hitungan yang masuk. Gak takutan lah. Katuju kepada lucu. Orang kamu masalah kayak ini hadir mah duduk ada depan gurunya. Yang pertama, apa? Pahala ganal. Yang kedua banyak untungnya duduk pada tuan guru. Kenapa? Biasanya makanan tuh di depan tuan guru. Betul? Betul. Awal orang bahasa surung tuh yang dibunjuk itu rugi. Yang di sini kalau ini ada sisa yang kerja, apa kabar? Tinggal gigi aja lagi. Kita memang sudah keagamaan kita takutan masuk. Biasanya di kampung-kampung ya Allah ulun simak ceramah. Pas ulun datang berlima aja deh. Among yang tukang manggil ini kesian 10 kali udah. Bapak-bapak, ibu-ibu ceramahnya sudah datang. Cepat masuk karena acara mau di biar berkait apa kait dia ambil orang sini bingal berarti mamai sini guys ya. Ya Allah, mun sudah orkes maka di sini cek orang hanya minta salon di bawah udah depan. Nah inilah orang hanya sekedar dunia aja, karena lagi yang akhirat dari. Lalu Nabi kita Muhammad SAW dimengerotkan, berjumpa bermacam-macam, dan Nabi melihat ada satu kelompok yang mana tahun tadi dia memecahkan kepala, manakala hancur berbuli pulang, dihancurkan pulang, berbuli pulang, dihancurkan pulang. Ujar Nabi kita Muhammad, ya Jibril, man haula, siapa mereka wahai Jibril? Haula min ummati ya Muhammad, mereka di umat dia ya Muhammad. Kenapa ujar Jibril Rasulullah? Kenapa? Apa kesalahannya wahai Jibril? Kesalahannya suatu di dalam dunia, kepala mereka berat melaksanakan salatil maktubah daripada sembahyang 5 waktu. Ada penyembah yang tahu maghrib, tahu isya, tahu subuh, jadi harus. Oh bu, laki makanya nggak sembahyang. Ini laki sembahyang setahun sekali. Raya Idul Fitri, hari Idul Adha aja. Dia mah tawa, habis lagi gitu.
Ini mah sudah ada duit belum main, laki kan sembahyang ketawa. Ini laki dah, sembahyang malah sesugih apapun orang kada sembahyang kada tenang hati. Bagian kena awwalu ma yuhasabu alaihi abdu as-shalah. Pertama kali di hari kiamat yang ditakunkan sembahyang. Ada Tuhan aku di berapa kali haji ada? Berapa kali umrah ada? Yang pertama ditakuni adalah as-shalah. Fa in wujidat naqisatan ruddat sa'iru amali. Amun dilihat sembahyang yang tidak kurang, maka amalan kebaikan yang lainnya kagak diterima. Fa in wujidat tamatan wujidat sa'iru amali. Amun dilihat sembahyangnya sempurna, amalan lain kada harus diperiksa, dia dipastikan diterima. Ini masalah ini sih, jangan kaum aja serungan, kaum aja, kaum kamak, kaum imam, kaum makmum. Enggak kaumnya mau 70, gigi tinggal 9. Ajar setiap 5 waktu kesian, anjaran ulang dulu. Allah, nggak aja, nak diulang pakai itu. Sekali lihat di siup, bangunkan apa kayak maka siup, tabuk gigi palsu, apa di sini. Orang yang anung-anung. Jarang kaum yang anak muda hendak hingga yang tua, amun yang anung bangunkan subuh itu semangat lah. As-salatu khairun minan nawm. Nyaman dengar, semangat kita bangun. Coba yang Tuhan. As-salatu khairun minan nawm. Punya manusia, ayam dia ada bangun. Kasihan sidin ajen sidin kamar. Mereka ya ayu ya kayu 5.000 sepung dia datang. Anak siang hari. Ya kayu la ilaha illa anta. Ya kayu la ilaha illa anta. Ya kayu la ilaha illa anta. Ya sepung dia datang dalam hati kayu bungol tambu orang kampung. Tadi dia yang mengamatkan ya sampai terbalik membaca ya kayu terusnya. Ya ayu ya kayu ayu ya kayu ya kayu ayu ya. Di orang sebelah rumah ayu ya kai ayam tambah. Kasihannya sini. Pas asal membaca ayu ya kayu kalau sakit parut. Sidin memakai mic yang memakai bluetooth yang di telinga nih. Yang kada bakadil. Sakit parut dan sambung lagi sidin baca. Buka atau isi. Ada ingat memacul. Sambil mahajat. Di orang kampung enggak banyak itu Mas. Sekali melihat kerja kainya. Sekali keluar lalu isi. Lihat bergantung mix yang bluetooth itu. Sesandang saja. Nih silalah ya Allah ya sih. Mudahan sungguh kita alami yang kayak ini. Jujur dua. Ya Allah, terakhir saya sampaikan. Barang siapa memelihara sembahyang 5 waktu, akramahullah bi khamsi karamat. Allah akan muliakan dengan 5 kemuliaan. Pertama, Allah akan hilang dan Allah akan cabut daripada kesempitan dunia. Wa adabul qabri, dan Allah hilangkan daripada siksa kubur. Wa yu'tihi kitabahu bi yaminihi. Yang ketiga, kena Allah akan berikan catatan amal daripada sebelah kanan. Kemudian yang keempat, wa yamurru 'ala sirat kal barqil khatib. Kena amunnya lewat jembatan Siratul Mustaqim nang kaya disambar nang kaya kilat menyambar langsung sampai ke surga. Yang terakhir apa? Wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Masuk surga tanpa bisa ada orang guru membuka pelajaran kada sembahyang nanti itu lain guru hantu. Alhamdulillah sampai sudah dia sampai mana? Apa sembahyang lagi ya? Asal ingat sembahyang sudah. Apa ada bunga? Nabi sudah dipastikan surga. Nabi maksum dosa diampuni. Bangkak batis Nabi sembahyang. Seorang lain Nabi kada sing sembahyangan. Walaupun batis di sini banyak lubang yang bangkak, bisa murah. Nabi bangkak batis sembahyang. Jadi mau ada orang pelajaran yang kada jelas kau jangan diumpati. Biasanya yang mengumpati dasar orang yang kada sembahyang.
Kami itu ada dalam orang mengajarkan ilmu sastra. Muridnya berantakan dapat sertifikat surga. Menabus 15 juta. Coba dia kok lihat mana sertifikatnya? Tampaikannya. Capnya tuh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Joko sih paling capnya. Jadi guru kami itu Jibril deh. Emak nanti kok. Namanya surga 15 juta, nyaman jujur yang sugih, berbuat kami yang susah. Ya Allah ya Rasulullah ya. Hati-hati kita lah di zaman banyak yang kayak itu nih. Intisari daripada Isra dan Mi'raj dari Rasul Muhammad SAW, yaitu menjaga sembahyang 5 waktu. Mengadakan kata kaca, sembahyang, mentahana, ayo ada sembahyang kita mati jadi sekubur juga. Belum mati ini ya. Nurut, alhamdulillah, ada tanggung masing-masing. Itu aja. Mati orang kadang berpanggil bisa tasawuf. Yang sembahyangnya belum tentu masuk surga. Sebujur apalagi kami ada sembahyang kok. Itu. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita seberatan. Allah bukakan hati keluarga kita. Yang ada kita belum sholat, mudah-mudahan anak melaksanakan sembahyang. Keluarga kita yang saat ini belum melaksanakan sholat, mudah-mudahan dibukakan taufik hidayah agar seberatan mau sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sampai ini yang dapat belum sampaikan, minta halal, minta rela kepada kebahagiaan, kepada Tuhan Guru, bukan mengajar, bukan menggurui, tapi sama-sama bernasihatan di dalam kebaikan. Ihdinas shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.